Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erniwati Laabute, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Luwuk. Saya menjadi dosen sejak tahun 2017 dan saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Sejak menjadi dosen, saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Kemudian saya juga aktif di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah administrasi pendidikan. Mata kuliah administrasi pendidikan ini diajarkan pada mahasiswa semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah administrasi pendidikan, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang hal-hal seputar pendidikan, antara lain kepemimpinan pendidikan, belajar dan pembelajaran, pedagogik, manajemen kurikulum, dasar-dasar perencanaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Adapun kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa, bahwa kemampuan mahasiswa diharapkan merancang sebuah perencanaan, pengajaran, pengelompokan staffing, motivating, controlling, budgeting, dan pengajaran dalam lembaga pendidikan. Materi yang saya ajarkan secara runtut diawali dengan kontrak perkuliahan serta menjelaskan materi sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun penilaian yang saya lakukan adalah secara objektif dalam perkuliahan ini. Adapun indikator penilaian dalam perkuliahan ialah ada kehadiran 30%, ada tugas 20%, ada ujian tengah semester 20%, ada ujian akhir semester 20%. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi ini yaitu dengan pembelajaran daring. Untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, maka kami menggunakan aplikasi yang kami gunakan yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan ialah metode ceramah, metode diskusi, dan metode cooperative learning. Metode ini menurut saya mampu membuat mahasiswa selalu aktif dalam pembelajaran serta ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Metode ini juga mampu menumbuhkan interaksi antara mahasiswa dengan teman sejawatnya. Sehingganya saya memilih metode ini untuk kelancaran pembelajaran dalam mata kuliah administrasi pendidikan. Setiap metode saya selalu barengi dengan pemberian pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat beberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya berikan. Demikian perkenalan diri saya dan gambaran mata kuliah administrasi pendidikan. Setelah ini, saya akan menampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas administrasi pendidikan. Pada pertemuan kedua dengan topik proses-proses administrasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita pada sore hari ini dipertemukan melalui perkuliahan online ini. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga alhamdulillah kita mengenal yang namanya agama Islam. Dan semoga kita umat Nabi Muhammad SAW tetap beristiqomah, tetap berikhtiar dan selalu mengikuti risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan memaparkan atau akan membahas tentang materi dari administrasi pendidikan. Hari ini yang kita bahas tentang proses administrasi pendidikan. Ya, tentunya dalam proses administrasi pendidikan ini kita sudah ketahui bahwa proses itu adalah suatu langkah yang tentunya akan kita lewati untuk mencapai tujuan itu, guna mencapai tujuan kita. Ya, di situ dapat kalian lihat bahwa proses administrasi pendidikan ialah proses memimpin dan mengolah terhadap seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi pendidikan, juga melalui langkah dan proses manajemen. Tentunya sebuah proses ini harus kita lalui, harus kita lakukan guna mencapai semua tujuan yang kita rumuskan bersama. Karena seperti yang kalian lihat di konteks ini bahwa berkaitan dengan administrasi pendidikan. Jadi berarti dalam proses ini bukan hanya hidup saja yang berkaitan dengan proses untuk menuju kedewasaan, tapi dalam pelayanan administrasi juga harus memiliki proses. Kenapa harus ada proses? Karena ini berkaitan dengan orang banyak, ini berkaitan dengan pelayanan, ini berkaitan dengan bagaimana kita mau mencapai tujuan kita itu, sehingganya kita harus menyusun proses-proses itu. Ya. Di sini ada 7 yang Ibu rangkum yang dijadikan gambaran dalam sebuah proses administrasi pendidikan. Tentunya yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mengorganisasikan, yang ketiga adalah mengarahkan, yang keempat adalah mengordinasikan, yang kelima pengendalian, yang keenam komunikasi, yang ketujuh mengevaluasi. Ya. Ini adalah 7 yang Ibu coba rumuskan untuk bagaimana kita mencapai tujuan melalui proses administrasi pendidikan itu. Apa yang dimaksud dengan merancang? Ya. Di sini merancang merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Tentunya bahwa dalam sebuah perencanaan atau dalam sebuah rancangan ini adalah hal yang mutlak bagi kita untuk harus kita lakukan, harus kita rencanakan, harus kita susun agar kita capai tujuan kita. Dari pertama sampai akhir kita harus pintar menyusun sebuah perencanaan. Karena kenapa?
Karena kalau kita tidak melakukan perencanaan atau kita tidak merancang sesuatu itu, maka itu sama saja kita tidak akan mencapai tujuan kita dan pekerjaan itu tidak akan berjalan lancar. Karena tentunya kita dapat ketahui bahwa sesuatu yang kita rencanakan saja itu belum tentu kita bisa mendapatkan tujuan kita, apalagi sesuatu yang tidak kita rencanakan. Makanya kenapa dalam sebuah kegiatan, apalagi kaitannya dengan administrasi pendidikan, kita harus mampu merancang dulu guna mencapai tujuan kita itu, agar pekerjaan kita terarah dan bisa kita capai tujuan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan organizing. Di sini bahwasanya mengorganisasikan ialah kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan atau untuk menentukan siapa yang melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Nah, jadi di sini selain kita tadi merencanakan atau menyusun perencanaan, tentunya dalam sebuah tugas itu tidak bisa kita hanya kerjakan sendiri saja. Tetapi sebuah tugas itu harus kita kerjakan dengan orang banyak. Nah, dalam sebuah mengorganisasikan, maka kita harus membagi tugas-tugas itu kepada orang-orang yang memiliki kompeten itu, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi, kita harus bagi tugas itu dengan tupoksinya masing-masing, supaya setiap yang memiliki kinerjanya akan bekerja dengan sesuai dengan yang tupoksi yang sudah dibagikan kepada mereka. Nah, jadi kalau sudah terbagi semua tugas, maka semua tugas itu adalah berbagi unsur organisasi secara proporsional. Jadi kalau kita berikan tugas sesuai tugas yang dia memiliki kemampuannya. Jangan memberikan tugas yang tidak dia sanggupi. Karena kalau memberikan tugas yang tidak dia sanggupi, bagaimana dia melaksanakan tugas itu dengan baik? Makanya kita harus membagi tugas-tugas ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian di sini ada pendapat para ahli bahwa menurut Sor Giovanni ada 4 syarat pengorganisasian. Jadi menurut Sor Giovanni ini bahwa dalam pembagian tugas ini harus melewati dulu 4 syarat ini. Yang pertama adalah legitimasi. Apa itu legitimasi? Legitimasi adalah memberikan respon dan tuntutan eksternal. Nah, jadi di sini harus yang memberikan tugas itu atau yang menerima tugas itu, dia juga harus mempunyai kemampuan bagaimana dia berkomunikasi dengan pihak luar. Karena tentunya kalau hanya untuk kemampuan diri sendiri dan dia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang luar, maka itu sama saja tidak akan berjalan lancar sebuah perencanaan atau tujuan yang akan kita capai tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah efisien. Maksudnya bahwa menggunakan dana, waktu, dan sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini dalam waktu efisien ini berarti kita diajarkan untuk menghemat, untuk menggunakan baik dari keuangan, baik dari tenaga, baik dengan waktu, itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan membuang-buang sesuatu itu dengan hal yang tidak berguna. Kemudian ada syarat ketiga, yaitu keefektifan. Keefektifan di sini maksudnya adalah menggambarkan ketetapan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja, bagian organisasi, dan menentukan personil dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau kita sudah diberikan tugas, maka kita harus efektif, harus benar-benar melaksanakan tugas itu. Jangan karena sudah diberikan tanggung jawab, kemudian kita tidak melaksanakannya dengan baik. Itu ya, harus melaksanakan dengan rasa tanggung jawab.
Kemudian ada syarat keempat, yaitu keunggulan. Menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Jadi kalau kita sudah berada di sebuah sekolah, kita sudah berada di sebuah organisasi, maka tentunya supaya organisasi itu bisa dihargai, maka dari kita dulu personil di dalam itu harus mampu memperkenalkan nilai jual kita supaya keunggulan yang kita miliki itu bisa dikenal oleh orang banyak. Karena kalau sudah orang luar mengenal keunggulan kita, maka kita akan mendapatkan kepercayaan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah mengarahkan. Ya. Dalam hal mengarahkan ini ada proses pengarahan terhadap semua administrator agar melaksanakan pekerjaannya secara proporsional dan profesional. Pengarahan mencakup pemberian, motivasi, supervisi, dan koordinasi. Ini mengarahkan ini maksudnya bahwasannya sebuah atau seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, dia harus bagaimana dia mengarahkan semua, mencakup motivasinya, bagaimana dia sub-sub yang ada dalam administrasi pendidikan itu dia harus mampu mengarahkan bagi orang-orang yang sudah diberi tugas masing-masing itu. Karena kenapa? Walaupun kita sudah membagi tugas-tugas itu kepada orang yang sudah berkompeten, tapi harus ada orang, dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, harus mampu mengarahkan secara proporsional dan profesional orang yang sudah diberikan tugas ataupun tanggung jawab tersebut. Kemudian setelah mengarahkan, ada yang keempat, mengordinasikan. Mengordinasikan ialah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya di sini kenapa harus mengordinasikan? Ini bagaimana kita menyatukan setiap pekerjaan yang sudah dibagi-bagi agar kita dapat menyelaraskan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah kita mengkoordinasikan, ada yang namanya pengendalian. Nah, di sini pengendalian ini ialah mengawasi sejauh mana atau mengukur bagaimana peningkatan pekerjaan yang dilakukan di lapangan agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personil. Nah, tentunya setelah kita melakukan pengkoordinasian, ada lagi yang namanya controlling atau mengawasi. Nah, pengawas ini kita melihat atau kita mengukur apakah pencapaian kinerja itu sudah 100% atau mungkin ada yang baru 60% atau mungkin belum mencapai dari 50%. Kenapa adanya harus ada controlling? Karena kalau ada pekerjaan yang baru mencapai 50%, maka kita bisa menggerakkan supaya dia itu bisa berjalan atau berpacu lebih cepat lagi sehingga bisa mencapai apa yang ditargetkan itu, ya. Kemudian dalam controlling ini atau pengendalian ini ada prinsip yang harus kita manfaatkan atau yang harus kita laksanakan dalam pengendalian tadi atau controlling tadi. Yang pertama yang perlu diperhatikan atau prinsip yang perlu ada di diri kita sebagai pendidik atau sebagai pelaksana dari administrasi, maka yang pertama tentunya tertuju pada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan.
Jadi kalau kita sudah diberikan mandat atau sudah diberikan amanah, maka kita harus mampu berpikir, harus terfokus bahwa kita ini sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan amanah, maka kita harus benar-benar berpikir agar bagaimana pekerjaan itu menuju keberhasilan. Kemudian ada pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Tentunya kenapa ada pengawasan? Supaya bisa dilihat mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai, supaya kita sejalan untuk mencapai tujuan itu bersama-sama. Kemudian harus prinsip yang ketiga bahwa harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi dan lingkungan. Harus siap dengan segala hal yang ada di setiap lingkungan kita. Kemudian cocok dengan organisasi pendidikan. Maksudnya di sini bahwa setiap perubahan kita harus mampu membiasakan diri kita dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Gitu ya. Apalagi kalau kita berada di satuan pendidikan, maka pengawasan itu harus disesuaikan dengan satuan pendidikan itu. Bu. Kemudian ada merupakan kontrol diri sendiri, berarti untuk diri kita sendiri juga. Kemudian bersifat langsung melaksanakan kontrol di tempat bekerja. Nah, besok lusa kalau kalian jadi pemimpin, kalian itu harus bisa bagaimana kalian itu jadi leader, bukan jadi bos, tapi jadi leader. Gitu ya. Kalau jadi leader itu berarti kita sama-sama berjalan dengan partner kerja kita. Bukan main tunjuk ini itu. Kemudian adapun tugas kita dalam melaksanakan pengawasan ini, maka kita harus betul-betul turun di lapangan. Jangan hanya menyuruh orang kepercayaan kita, kamu turun ke sini. Padahal kita tidak turun ke situ. Nah, tapi kalau sebagai pemimpin yang baik, yang memiliki tugas pengawasan yang profesional, maka dia harus langsung turun ke lapangan untuk mengambil data. Kemudian memperhatikan hakikat manusia. Ya, tentunya hakikat manusia itu saling bekerja sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Jangan terlalu merasa diri kita hebat. Kita harus sering-sering juga melihat bahwa kita mencapai tujuan kita ini dengan adanya kerjasama dan melalui orang lain. Gitu ya. Kemudian ada komunikasi. Nah, tentunya diperlukan komunikasi dalam sebuah organisasi. Diperlukan komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Karena kenapa? Kalau kita tidak pintar-pintar berkomunikasi dengan orang-orang kita, dengan teman-teman kita, maka bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan orang lain? Karena dalam sebuah pekerjaan itu bukan hanya satu orang saja yang kita menyesuaikan diri, tetapi ada lebih dari satu atau dua orang kita harus mampu menyesuaikan diri, maka kita harus pintar juga berkomunikasi. Nah, tapi dalam berkomunikasi ini tentunya harus kalian telaah bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu. Gitu ya. Yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, mengevaluasi maksudnya adalah menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Tentunya dalam semua proses tadi yang terakhir adalah mengevaluasi. Kenapa ada mengevaluasi? Supaya dari nilai yang kita lakukan di evaluasi ini kita bisa mengukur atau kita bisa menemukan indikator apa yang perlu kita perbaiki di masa yang akan datang. Ya, itu saja yang jadi bahan untuk pembahasan dalam proses administrasi pendidikan. Baik, dari pemaparan yang Ibu kemukakan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya Ibu. Ya, silakan Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kegiatan. Terima kasih. Ya, dalam mencapai tujuan ada 2 faktor yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, ya. Kenapa faktor tujuan? Faktor tujuan ini gunanya kita terfokus pada tujuan yang akan kita capai bersama. Sementara faktor sarana tentunya adalah bahan atau fasilitas yang perlu ada dalam keberlangsungan sebuah administrasi pendidikan. Jadi itulah faktor yang perlu diperhatikan dalam administrasi pendidikan, tepatnya pada perencanaan. Ya, ada lagi yang bertanya? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Mirna. Langkah-langkah apa saja dalam perencanaan? Ya, tentunya ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan, ya. Yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan. Tentunya dalam perencanaan kita harus menentukan dulu apa yang akan kita capai, kemudian kita rumuskan. Kalau kita sudah mampu merumuskan tujuan kita, maka dalam menjalankan perencanaan itu kita akan terfokus. Kemudian yang kedua adalah meneliti masalah-masalah yang ada di lapangan. Kita juga harus mampu melihat masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian langkah ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Tentunya kita harus ketahui data-data apa saja dan informasi apa saja yang update. Karena ini ya, di dunia pendidikan ini tentunya sangat berjalan cepat perkembangannya. Jadi kita sebagai penggerak atau yang menjalankan administrasi pendidikan harus update juga dalam data maupun informasi. Gitu ya, jangan sampai yang kita layani itu lebih update daripada kita. Karena kalau kita tidak informasinya tidak cukup, maka bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada orang yang membutuhkan kita. Ya, itu kira-kiranya langkah yang perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Berarti ini sudah paham semua ya kalau tidak ada yang mau bertanya. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau menunjuk seseorang untuk menjawab pertanyaan Ibu. Ibu mulai dari siapa ya? Mana Puspa? Oke. Coba Puspa, apa perbedaan mengorganisasikan dan mengordinasikan? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mengorganisasikan proses menghubungkan para pihak dalam organisasi tertentu. Sedangkan mengordinasikan adalah proses menyatukan dan melaraskan semua kegiatan Ibu. Oke, mantap. Terima kasih Puspa. Iya, sama-sama. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab pertanyaannya Ibu? Langsung yang bisa jawab, langsung jawab saja ya. Coba sebutkan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam proses administrasi pendidikan. Saya Ibu. Oke, silakan Gina. Apa? Dalam
proses administrasi pendidikan itu ada 6, yaitu yang pertama, kedua perorganisasian, yang ketiga mengarahkan, yang keempat mengordinasikan, yang kelima pengendalian, yang keenam evaluasi. Oke, ya itu 6 atau 7 ya, 7 yang perlu diperhatikan dalam proses administrasi pendidikan, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian ada mengkoordinasi, mengarahkan, komunikasi, evaluasi, dan penggerakkan ya. Nah, itu kiranya yang perlu kalian perhatikan dalam administrasi pendidikan atau dalam proses administrasi pendidikan ada 7 ya. Ada merencanakan, ada mengorganisasikan, ada mengarahkan, ada mengordinasikan, ada pengendalian, ada komunikasi, dan ada mengevaluasi. Ketujuh hal itu perlu kalian ketahui bahwa dalam melakukan proses administrasi pendidikan, ketujuh langkah-langkah itu harus kalian lakukan. Karena jika dalam sebuah administrasi pendidikan, kemudian kalian tidak lakukan, maka itu kalian akan terbengkalai dalam melakukan administrasi pendidikannya kalian. Itu ya. Nah, nanti besok lusa kalau kalian jadi guru, sudah menjadi guru di sekolah, maka ketujuh itu harus kalian laksanakan. Apalagi kalau kalian jadi pimpinan atau jadi kepala sekolah. Nah, itu juga harus kalian terapkan kepada partner kerjanya kalian, baik secara vertikal maupun secara horizontal, itu harus dilakukan. Karena ketujuh proses itu sangatlah penting untuk mencapai tujuan kita bersama dalam bidang pendidikan atau dalam satuan pendidikan. Ya, itu saja yang bisa kita bahas pada perkuliahan ini ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.